Berarti yang izin Liza, Asep, terus em, Ike sama Sabina ya? Iya, Bu. Bu, saya untuk diri maaf tadi lagi di toilet. Heeh. Ini Ya, saya yang nggak tadi ada kabar. Ini saya sampaikan yang nggak ada kabarnya, yang nggak ada kabarnya berarti ya. Desiana Sari nggak ada bener? Desiana Sari, Trisna, hadir, Bu. Desi hadir. Desi ada. Oke. Trisna nggak ada kan? Nanik juga nggak ada. Terus Dwi Jayanti juga nggak ada. Wahid nggak ada. Kusmini nggak ada. Syaum, Febi nggak ada juga. Hmm, Terus yang nggak ada lagi. Udah. Vina nggak ada juga kan? Vina. Oke. Vina hadir, baru gabung, maaf. Oh, baru gabung. Oke. Hmm. Ini suami saya nggak ada. Hmm. Oke, kita mulai minggu ini dengan diskusi tugas yang kemarin teman-teman udah buat ya. Hmm. Kelihatan share screen saya? terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Mbak Husnul Khotimah ada kan ya? Ada, Bu. Mm-mm. Jadi Mbak Husnul Khotimah kan ngambil studi kasus tentang S ya Mbak? Iya, Bu. Nah di sini kan em, ini kita 1 jam pertama kita diskusi tentang tugas yang kemarin kita buat ya, yang tentang ACE dan MRT. Jadi di sini Mbak Husnul Khotimah menuliskan tentang salah satu rantai nilai yang diterapkan di S1R yaitu fleksibilitas strategis. Contohnya adalah seperti konsep wisata belanja. Itu gimana Mbak? Bisa di di-share ke kita? Maksudnya konsep wisata belanja itu menjadi salah satu strategi yang fleksibel itu gimana Mbak? Silakan Mbak. Iya, Bu, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, Bu, saya buka catatan dulu ya, Bu. Oke Mbak. Kalau kemarin yang saya coba dengar dari YouTube itu, dari hasil organization learning itu kan dia menciptakan Geretoko Express gitu, Bu. Lalu Mm-mm. berhasil menerapkan same day delivery gitu ya, Bu. Jadi menurut saya itu menjadi konsep wisata belanja. Terus kan ada drive thru gitu, Bu. Mm-mm. Sesuai pemahaman saya gitu ya, Bu, ya, waktu kemarin mendengarkan. Lalu di situ juga ada menyebutkan merubah konsep toko yang saat ini ada menjadi toko dengan wisata belanja, berbelanja, dan menjadi one stop shopping gitu, Bu. Oke. Teman-teman yang ngerjain ACE yang lainnya ada yang mau menambahkan tentang konsep wisata belanja ini? Zalifah Ade? Zalifah Ade ada? Zalifah Ade?
Zalifah Ade. Siapa lagi yang ngerjain ACE ya? Mas Asep nggak ada ya? Mas Asep nggak ada. Tadi dulu saya unduh Nanik, dan Uun, Uun ngerjain ACE ya? iya Cek. namanya. Iya nih, Uun. Gimana Un kalau menurut kamu yang konsep wisata belanja itu gimana? Konsep wisata Belanda itu yang pasti si ini menerapkan beberapa nilai dari organization, dari pokoknya Sanggar ini merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang penjualan perabot rumah tangga dan juga yang awalnya itu dari Amerika terus kemudian berada di Indonesia pada saat itu. Konsepnya itu dia itu Jadi konsep wisata belanja yang diterapkan oleh ACE itu yang kayak gimana? seperti kayak shopping gitu Bu, memudahkan untuk kayak kita belanja terus ada kayak interaktif jadi kayak kalau di sini tuh kayak IPA gitu Bu, jadi ada uh, interaksi terjalin sama konsumen, jadi gimana caranya supaya si produk itu bisa sesuai dengan ininya pelanggan gitu. Nah kalau dari rantai nilai yang saya ambil itu kan di situ dari YouTube-nya, dari sumbernya seperti ini Bu, ada internalisation, ada dari socialization. Nah, saya sekalian langsung ke Uun deh. Kalau menurut Uun, di sini kan salah satu rantai nilainya mereka menerapkan secara organisasinya itu mereka menciptakan nilai-nilai untuk mendorong karyawan selalu inovatif. Nah, di situ di videonya ada terbersit nggak nilai-nilai yang seperti apa yang mereka terapkan supaya karyawannya itu menjadi karyawan yang eh, berinovasi gitu. Yang pasti ketika mengikuti perkembangan zaman kayak ketika konsumen membutuhkan sesuatu terus kemudian karyawan mencoba memberikan inovasi terbaru sesuai dengan permintaan dari konsumen seperti itu. Nah kalau yang inovatif ini karyawan diberikan keluasan untuk berinovasi, misalkan untuk memperbaiki atau mengembangkan produk secara lebih baik lagi seperti itu. Kan karena di sini juga ada karyawan itu diberikan pelatihan, pengembangan gitu supaya lebih baik lagi dalam melakukan kinerja kerjanya. Oke. Ya, mohon maaf kalau kurang jawabannya Bu. Nggak apa-apa, kita diskusi aja, kita sharing. Maksudnya sharing apa yang udah kita dapetin dari video itu, terus yang udah kita pahami dari modul yang sudah kita pelajari, apa sih yang mereka terapkan gitu. Balik lagi ke Mbak Husnul. Mbak Husnul masih ada kan? Iya Bu, ada Bu. Yang peran CKO-nya Mbak, kan di sini Mbak Husnul menuliskan bahwa di ACE itu salah satu peran CKO-nya itu mereka menerapkan 4 pilar. Itu 4 pilar ini maksudnya yang kayak gimana Mbak?
Oke, 4 pilar ya. 4 pilar itu kan kemarin ada leadership, organization, teknologi, dan learning ya, Bu. Leadership itu mereka kan ada melakukan program training leadership dilakukan rutin setiap 2 atau 3 tahun sekali agar pimpinan dapat memiliki value leadership sesuai nilai-nilai perusahaan program leadership. Iya Bu, kan dari ininya dia rutin mengadakan sosialisasi gitu nggak sih Bu? Hmm. Iya yang dari yang setelah kita tangkap yang dari nonton video itu, terus Iya, mengadakan sosialisasi tentang hmm, visi misi, tata nilai gitu kan Bu. hmm, Terus ada yang organization itu memperkenalkan knowledge management pada seluruh organisasi di mana dibutuhkan perubahan dalam organisasi karena kan ada banyak sekali tantangannya ya. hmm, Lalu memperkenalkan knowledge management itu dituntut untuk dapat menjadi katalis. hmm. Lalu pihak S Harvard nilai-nilai untuk mendorong karyawan agar selalu inovatif, berwawasan luas, dan selalu mau belajar gitu, Bu. Itu yang diterapkan di ACE oleh si CKO-nya gitu ya, Mbak Husnul ya. Ya, ya itu yang menjadi 4 pilar utama. Oke, makasih Mbak Husnul. Ini Mbak Marsha Cikita ada? Mbak Marsha di sini mengambil studi kasus tentang MRT ya, Mbak. Mbak Marsha Cikita. Ya, Bu. Mm-mm. Di di sini kalau tadi kan yang di Mbak Husnul itu kalau di ACE fleksibilitas strategisnya mereka berinovasi menjadi menggunakan konsep wisata belanja. Nah, kalau MRT itu strategi fleksibilitas mereka yang di sini yang dituliskan sama Mbak Marsha, mereka bertransformasi dari sekedar operator kereta menjadi urban platformer dan city regenerator. Itu maksudnya gimana Mbak Marsha? Mungkin bisa di-sharing ke kita, Mbak. Silakan Mbak Marsha. Gimana Mbak Marsha? Hmm? Gimana? Oh, izin keluar dari ini, dari timnya, dari Microsoft Team. Hmm? Oke. Mbak Zalifah tadi dipanggil nggak denger ya? Mbak Pina, Mbak Pina juga MRT nih. Mbak Pina ada? Pina Nurma tadi ada? Mbak Vina Nurma? Oke, kalau nggak ada juga berarti Mas Asep izin. Mbak Nanik ada? Mbak Nanik Farida? Mbak Nanik Ace ya? Kita cari yang MRT. MRT. Mbak Sunanti, Mbak Sunanti bisa open mic sebentar nggak, Mbak?
Hmm. Mbak Lani ada? Mbak Lani? Mbak Lani Puspa ada? Sebentar, sebentar ya Bu, masih ada customer. Sebentar. Ini soalnya sambil kerja. Oke. Mbak Sunanti juga nggak ada ya? Nggak bisa on mic ya Mbak? Hmm. Yang MRT lagi nggak ada. Oke, yang MRT lagi nggak ada yang bisa nyaut. Hmm. Mbak Vina Nurma juga nggak bisa ya Mbak? Mbak Widya Ayu ada? Nggak ada yang nyaut ya? Oh, Sabina izin ya. Mbak Uun udah tadi. Mbak Siti Mas udah? Apakah bisa menyahut? Iya Bu, iya Bu. Di sini Mbak Siti Mas udah kan mengambil kasus ACE ya? Iya bener. Mengambil kasus ACE tentang, nah di sini tuh yang saya penasaran pengen tahu itu, di sini kan Mbak Siti itu menuliskan bahwa CKO di ACE Hardware itu mereka memastikan bahwa pengetahuan individual itu diubah menjadi aset strategis perusahaan ini, maksudnya gimana Mbak? Menurut Mbak Siti Mas udah? Menurut saya kan kalau strategis itu kan jangka panjang ya Bu ya. Jadi mungkin as hardware ini mengambil jangka panjang buat gimana ya ngejelasinnya? Buat membangun atau mengelola infrastrukturnya digitalnya gitu Bu. Jadi kan as hardware itu kan menyediakan sistem IT. Nah, itu mungkin kayak bisa dibuat jangka panjangnya gitu, Bu. Jadi di sini maksudnya mereka memastikan pengetahuan individual karyawan itu diubah menjadi aset strategis perusahaan melalui utilisasi IT-nya gitu Mbak, atau gimana Mbak? Maksudnya saya tuh penasaran aja Mbak, ya, yang di sini yang kan karena Mbak Siti yang menuliskan, nah maksud di sini tuh maksudnya yang kayak gimana gitu. Saya cuma pengen tak denger aja yang Mbak Siti maksudkan di sini tuh yang kayak gimana gitu. Karena kan di sini tugas utamanya adalah mengatasi tantangan di mana karyawan cenderung menyimpan pengetahuan sendiri. Jadi yang kayak gimana Mbak Siti? Dengan menggunakan digital gitu maksudnya ya Mbak? Mbak Siti masih bisa nyaut? Kalau Alfi Nurlaili ada? Nggak ada ya? Hmm, gimana Marsha? Mau menjawab tadi Bu.
Oh, sebenarnya ini tuh saya tuh bukan nanya kayak yang nanya jawabannya apa, ada jawaban yang bener gitu, enggak. Sebenarnya tuh saya pengen diskusi aja sama teman-teman. Gimana sih menurut teman-teman tentang manajemen pengetahuan yang diterapkan di MRT atau yang diterapkan di ACE gitu. Nggak ada jawaban yang bener atau salah. Jadi kita sama-sama diskusi aja, sama-sama sharing aja. Gimana Mbak Marsha? Sebenarnya sih saya bukan nanya, saya cuman pengen denger aja menurut teman-teman tuh apa sih yang diterapkan oleh MRT gitu. Nah, saya tuh penasaran. Di sini kan Mbak Marsha menuliskan bahwa MRT itu bertransformasi dari sekedar operator kereta menjadi urban platformer dan city regenerator. Nah, ini kan yang paham karena kan yang menuliskan kan Mbak Marsha nih. Harusnya kan Mbak Marsha ngerti nih apa yang ditulis gitu. Sedangkan saya belum tentu ngerti semuanya yang teman-teman tuliskan. Makanya saya tuh nanya supaya kita semua belajar sama-sama dari apa yang udah teman-teman tuliskan gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada jawaban yang benar atau salah. Gimana Mbak Marsha? Maksudnya gimana sih yang sekedar apa transformasi dari operator kereta menjadi urban platformer itu yang kayak gimana gitu? Gimana Mbak Marsha? Mungkin bisa dijelaskan ke kita gitu biar kita ngerti. Tadi maaf soalnya sinyalnya agak susah. Iya, nggak apa-apa. Silakan gimana Mbak Marsha? Kalau pengertian dari awalnya jadi operator kereta, kemudian menjadi urban platformer dan city regenerator itu maksudnya kayak awalnya kan cuma itu fokus ke pengoperasian kereta, kemudian sekarang itu lebih tuh berkembang lagi gitu Bu buat seperti urban platformer sendiri itu kan sekarang MRT Jakarta itu udah ada kayak platform yang mendukung hal-hal lain gitu Bu, seperti aplikasi. Sekarang kan ada aplikasi My MRT Jakarta juga. Itu biasanya bisa kan selain untuk membeli tiket gitu Bu. Terus itu bisa juga buat nonton film juga biasanya atau permainan gitu. Terus kalau Hmm. TV regeneratornya itu biasanya MRT Jakarta sekarang itu udah ini apa namanya mendorong pembangunan gitu Bu, buat berkelanjutan gitu. Hmm, jadi dari yang sebelumnya dia cuman berfungsi sebagai ya tadi perkeretaan sebagai alat transportasi, tapi sekarang yang tadi disampaikan Mbak Marsha, aplikasinya mereka udah bisa dipakai untuk hal-hal lainnya gitu ya Mbak. Iya Bu, gitu. Itu Makanya yang kayak mereka makanya mereka berubah menjadi platform yang mereka gunakan itu berubah menjadi platform yang bisa dipakai secara konsep urban gitu ya Mbak. iya betul. Oke, makasih sharingnya Mbak Marsha. Iya Bu. Alfi, Mas Alfi, ini Mas atau Mbak sih? Nggak pernah open cam. Alfi Nur Laili bisa nyaut? Nggak ada. Apa ada yang lain yang bisa share atau yang bisa nyaut sekarang? Mbak Winarsi? Mbak Winarsi nggak ada juga, nggak bisa nyaut juga. Oke, sepertinya emang udah pada pinter-pinter semua ya. Pada nggak butuh sharing diskusi tentang apa yang kita pelajari. Oke. Siapa lagi ya tadi yang belum saya panggil? Mbak Nani? Nggak ada? Hmm,
Kayak gini nih salah satunya, yang dituliskan oleh Mbak Nani, nilai-nilai perusahaan seperti ayam elit. Itu semuanya teman-teman tahu ya, apa sih ayam elit di S-Hardware? Kalau saya sih nggak tahu gitu. Makanya saya tuh pengennya denger dari teman-teman. Dengan semuanya teman-teman nulis kan ya, teman-teman yang ketik sendiri gitu. Terus ini ERP, adopsi IoT dan ERP ini yang nulis Mbak Widya. Maksudnya apa sih adopsi IoT dan ERP untuk inovasi proses mereka gitu. Itu saya pengen denger ERP yang seperti apa gitu. Terus kurang metrik ROI pengetahuan ROI. Maksudnya di sini ROI pengetahuan itu yang seperti apa? Kan kalau teman-teman nulis berarti kan teman-teman tahu gitu. Terus ini salah satunya juga oleh Mbak Sabina, tapi Mbak Sabina nggak masuk. Mereka menciptakan gerai toko store suite. Ini yang dari Ace Hardware. Tadi ada konsep wisata belanja yang dituliskan oleh Mbak Husnul Fatimah. Terus yang dituliskan oleh Mbak Sabina juga gerai toko konsep store suite. Ini maksudnya yang kayak gimana gitu. Kan itu bagusnya kan di-share ke kita biar kita juga tahu, biar kita wawasan kita juga lebih tinggi. Oke, kalau nggak ada yang bisa nyahut, kita masuk ke modul selanjutnya. Kita kemarin sampai ke modul 3, berarti hari ini kita masuk ke modul 4. Hmm. Oke. Oke, jadi di modul 4 ini tentang proses pengkapsuran dan penciptaan pengetahuan. Jadi di modul 4 ini kita fokusnya ke bagaimana sih kita meng-capture atau mendapatkan atau memahami bagaimana pengetahuan itu bisa kita dapatkan atau bisa kita peroleh. Kemudian bagaimana proses untuk menciptakan pengetahuan itu sendiri. Baik itu diubah atau diinovasikan secara lebih lanjut. Jadi di proses pengkapsuran pengetahuan itu ada definisi dan tujuannya. Jadi di sini teman-teman bisa baca sendiri kalau teman-teman mau baca. Kemudian bentuk pengetahuan yang di-capture itu ada 2 jenis bentuk. Yang pertama adalah pengetahuan dari sisi tacit knowledge, kemudian dari sisi explicit knowledge. Apa sih perbedaannya tacit knowledge dan explicit knowledge? Nah, tacit knowledge itu yang dari yang sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan secara verbal atau tertulis. Nah, kenapa sih berbeda dengan eksplisit? Kalau eksplisit itu adalah pengetahuan yang dia bisa didokumentasikan dan bisa dikomunikasikan dengan mudah. Apa sih tacit knowledge? Tacit knowledge itu biasanya berupa pengalaman, kemudian berupa intuisi, lalu merupakan wawasan yang mendalam hasil dari pengalaman kerja. Lalu selain itu juga ada berupa perspektif. Jadi gunanya tugas yang tadi saya kasih itu karena sebenarnya pengetahuan itu bukan dari buku aja, tapi dari perspektif masing-masing orang. Bisa jadi perspektif Mbak Husnul misalkan dalam melihat ACE itu berbeda dengan perspektif yang siapa lagi tadi yang ngerjain ACE. Banyak yang ngerjain ACE. Mbak Widya, kemudian Mbak Sunanti itu semuanya ngerjain ACE.
Nah, itu bisa jadi perspektifnya berbeda. Nah, perspektif yang unik itulah yang bisa menjadi salah satu jenis pengetahuan pasif. Kemudian, untuk yang explicit knowledge, itu jenisnya adalah pengetahuan yang bisa didokumentasikan dan mudah dikomunikasikan. Jadi, salah satu contohnya adalah berupa laporan ataupun dokumentasi formal. Berarti semua yang berbentuk dokumen, semua yang berbentuk fisik itu disebut juga sebagai explicit knowledge. Kemudian ada jenis-jenis bagaimana kita bisa meng-capture, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan itu. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Kemudian teknik dokumentasi atau teknik proses kerja. Kemudian teknik storytelling dan narasi pengalaman. Jadi dengan kita saling sharing, dengan kita diskusi, dengan kita menggunakan cerita atau bisa menjelaskan secara narasi, itu lebih memudahkan kita untuk menangkap konteks dan pembelajaran dari pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kemudian teknik yang keempat yaitu dengan job shadowing atau mentoring. Jadi pembelajaran pengetahuannya itu dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan dan bimbingan. Kemudian teknik yang kelima yaitu dengan sistem manajemen pengetahuan, yaitu menggunakan platform digital yang disebut dengan Knowledge Management System atau KMS. Dengan adanya sistem ini, itu bisa memfasilitasi pengetahuan, kemudian memfasilitasi orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan bisa di-share, bisa disimpan pengetahuannya di platform itu, lalu bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, definisi dari penciptaan pengetahuan. Jadi, penciptaan pengetahuan itu apa sih? Penciptaan pengetahuan itu merupakan proses menghasilkan pengetahuan baru melalui interaksi, refleksi, dan pembelajaran dari pengalaman. Proses ini itu bukan cuma sekedar mengumpulkan informasi yang sudah ada, tapi ini juga kita gunakan untuk menciptakan wawasan, kemudian menciptakan solusi yang baru dan inovasi yang baru, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kemudian dari yang teman-teman sudah pelajari di modul sebelumnya tentang SECI, jadi di video ACE Hardware itu juga dijelaskan kan tentang model SECI, yaitu socialization, externalization, kemudian combination, dan internalization. Nah, model SECI ini sendiri itu merupakan framework atau kerangka kerja yang dijadikan dasar atau landasan untuk menciptakan pengetahuan. Nah, SECI ini sekarang berkembang menjadi model spiral. Karena apa? Karena pengetahuan itu kan terus berkembang, sehingga model SECI itu menjadi sebuah model spiral mengikuti pengetahuan yang terus berkembang. Karena spiral kan bulat gitu, kemudian dia selalu berkembang mengikuti pengetahuan. Nah, 4 tahap model SECI. Jadi teman-teman yang menggunakan AI di tugasnya, kelihatan sih teman-teman pada pakai AI semua, cuman ada beberapa yang pakai AI-nya dimodifikasi berdasarkan apa yang sudah ditonton di video, tapi ada yang benar-benar ketiplek cuman tinggal copy paste dari AI. Jadi di situ kan teman-teman banyak nih yang nulis tentang 4 tahap model SCI, tapi karena pakai AI, jadi semuanya tuh kurang lebih sama isinya. Boring. Jadi di SECI ini, di 4 tahap itu, untuk sosialisasi, ketika kita, kan SECI ini kan tahapan atau model atau framework kerangka kerja yang digunakan untuk menciptakan pengetahuan. Nah, di tahapan S-nya, socialization-nya, apa sih yang kita harapkan kita bisa dapatkan di tahap socialization ini? Jadi di tahapan socialization ini, yang paling terpenting adalah di tahapan socialization, transfer knowledge atau transfer pengetahuan yang terjadi antar individu atau antar organisasi
itu merupakan transfer tacit to tacit. Jadi kalau minggu lalu saya ngebahas teman-teman yang caregiver itu biasanya kalau ngumpul sering diskusi nggak atau sering ngobrol atau sering curhat tentang bagaimana sih biasanya sehari-hari melakukan pekerjaannya. Nah, itu sebenarnya ketika sharing, itu yang terjadi adalah transfer tacit, yaitu tacit tadi kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang fisik, tapi sesuatu hal yang di awang-awang atau intangible atau yang non fisik. Sehingga dengan sosialisasi kita bisa melakukan transfer tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang tidak memiliki bentuk fisiknya. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan internalization. Tahapan internalisasi ini merupakan salah satu tahapan dengan cara eksplisit into tacit, yaitu dari pengetahuan yang berbentuk fisik lalu diserap menjadi pengetahuan yang berbentuk tacit. Dengan cara apa? Dengan cara praktik, kemudian dengan cara pelatihan, kemudian dengan cara pengalaman langsung. Kemudian eksternalisasi itu adalah tahapan ketika pengetahuan tacit diubah menjadi pengetahuan eksplisit, yaitu dengan cara adanya diskusi, dengan adanya refleksi ide atau artikulasi atau dengan dialog-dialog. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya itu adalah tahapan combination, yaitu tahapan ketika kita menggabungkan antara berbagai explicit knowledge atau berbagai pengetahuan-pengetahuan yang berbentuk fisik itu diubah menjadi sistem pengetahuan baru yang lebih kompleks. Makanya itu tahapan ini disebut tahapan combination karena semua pengetahuan-pengetahuan itu dikombinasikan atau digabung menjadi satu di satu platform sehingga pengetahuan itu menjadi lebih kompleks. Lalu selanjutnya faktor pendukung penciptaan pengetahuan. Jadi di penciptaan pengetahuan itu ada beberapa faktor yang mendukung supaya kita bisa menciptakan nih pengetahuan yang baru. Yang pertama itu dari sisi budaya organisasi. Jadi organisasinya itu harus memiliki budaya organisasi yang terbuka atau open minded. Kemudian dengan adanya teknologi digital, kemudian dengan adanya kepemimpinan yang inovatif, artinya si KO-nya atau knowledge officer-nya itu harus memiliki gaya kepemimpinan yang mendukung supaya ada inovasi-inovasi yang muncul dari organisasi tersebut. Kemudian faktor selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Jadi harus ada ruang kerja yang mendukung eksperimen dan mendukung pembelajaran. Nah, apa sih hubungan antara pengcapturean dan penciptaan pengetahuan? Jadi, hubungan antara pengcapturean dan penciptaan pengetahuan, yang pertama dari sisi pengcapturean, yaitu dari yang sebelah kiri sini, itu gunanya adalah untuk menangkap pengetahuan, lalu menguji dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut. Sedangkan dari yang sisi sebelah kanan, untuk yang penciptaan, itu adalah mendistribusikan dan menyimpan, lalu menciptakan pengetahuan yang baru. Jadi untuk keduanya, penciptaan pengetahuan dan pengcapturean pengetahuan itu sebenarnya mereka hubungannya saling melengkapi. Saling melengkapi dalam siklus manajemen pengetahuan yang berkelanjutan atau sustain. Nah, ada pengetahuan individual dan pengetahuan organisasional. Dua jenis pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan individu. Tadi juga ada yang menuliskan pengetahuan individu, tapi pas saya tanya supaya kita bisa belajar sama-sama tapi nggak menyahut. Jadi pengetahuan individual itu apa sih? Pengetahuan individual itu kan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara personal, secara individu di dalam sebuah organisasi. Pengalamannya itu bisa berupa tacit atau berupa eksplisit, tapi kebanyakan itu adalah pengetahuan yang berupa tacit dan seringnya itu tidak terdokumentasi. Diperolehnya bagaimana? Diperolehnya dengan pembelajaran dan refleksi personal, plus dengan wawasan pribadi. Lalu ada juga pengetahuan organisasional. Pengetahuan organisasional itu sifatnya itu lebih bersifat eksplisit. Biasanya mereka terdokumentasi berupa laporan, berupa dokumen.
Dan itu semua biasanya ketika perusahaan tersebut sudah memiliki knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan, itu explicit knowledge-nya atau pengetahuan-pengetahuan organisasi itu disimpan di KMS-nya itu tadi. Nah, tadi kalau nggak salah Mbak Uun ya, yang tadi Mbak Uun atau siapa yang saya lupa, yang menjelaskan bagaimana mereka bisa mentransformasi pengetahuan individual menjadi pengetahuan organisasi. Nah, ketika konsep tahapan SECI itu diterapkan, pengetahuan individu itu bisa diakselerasi atau bisa disimpan sebagai pengetahuan organisasi dengan cara apa? Dengan cara mentransformasinya dengan 4 tahapan SECI ini tadi. Yang pertama dengan sosialisasi. Jadi ketika ada nih seseorang individu memiliki pengetahuan, mereka bisa melakukan sosialisasi supaya apa? Supaya pengetahuannya tadi dibagikan, di-share ke orang lain, dibagikan atau di-share ke organisasi tersebut sehingga individu-individu yang lain di dalam organisasi itu juga bisa menjadi lebih pintar atau bisa memahami hal yang sama atau bisa memahami pengetahuan yang sama. Kemudian eksternalisasi, jadi pengetahuan tacit itu diartikulasikan menjadi bentuk eksplisit, didokumentasikan, dikonsepkan, lalu selanjutnya itu adalah combination pengetahuan-pengetahuan yang tadi berupa tacit diubah bentuknya menjadi eksplisit, yaitu didokumentasikan, lalu digabungkan menjadi satu di sebuah platform bisa jadi, lalu setelah dikombinasikan di-internalization atau diinternalisasi ke semua individu yang ada di dalam organisasi itu melalui praktek atau melalui pelatihan sehingga pengetahuan-pengetahuan itu dipelajari oleh semua individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau nggak ada proses transformasi ini, pengetahuan akan tetap berada di tingkat individu dan tidak dapat dimanfaatkan oleh organisasi secara kolektif. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka tidak akan memiliki nilai keunggulan supaya mereka bisa berkompetitif dengan pesaingnya. Sama kayak teman-teman di sini, karena nggak ada proses sharing, nggak ada proses diskusi, artinya pengetahuan teman-teman juga akan tetap mentok di situ-situ aja. Sehingga apa? Sehingga nggak ada tuh yang namanya keunggulan kompetitif yang muncul dengan ada, walaupun kuliah, walaupun ikut pelajaran, tapi pengetahuannya mentok di situ-situ aja. Artinya nggak bakalan ada tuh keunggulan yang kompetitif yang bisa menempatkan teman-teman lebih dari orang lain. Kemudian secara konsep lagi, tadi yang saya sampaikan bahwa SECI itu sebenarnya adalah sebuah model spiral. Kenapa? Karena pengetahuan itu kan selalu berkembang. Ketika pengetahuan berkembang, artinya pengetahuan itu memiliki interaksi yang dinamis antara pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit, ataupun dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit. Karena dia berkembang, karena dia ada interaksi dinamis, dan prosesnya itu sebenarnya non-linear. Artinya, penciptaan pengetahuan itu tidak mengikuti jalur lurus, melainkan terus berputar dan berkembang. Jadi pengetahuan itu tuh nggak mentok cuman di situ doang. Lalu kenapa berbentuk spiral juga? Karena pengetahuan tersebut berasal dari individu, kemudian akan menyebar, akan berkembang ke level kelompok, ke level organisasi. Lalu akan ada yang namanya pengembangan berkelanjutan. Makanya ada yang disebut dengan inovasi. Karena organisasi itu akan terus mengelola pengetahuannya, kemudian mengembangkannya sehingga menjadi sebuah struktur yang bisa membagi pengetahuan tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, ada pengetahuan tacit, ada pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit itu dan pengetahuan tacit itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, pengetahuan eksplisit itu dapat diungkapkan secara formal dan sistematis. Kemudian dia bisa didokumentasikan yang tadi saya sampaikan.
Lalu karena dia sudah didokumentasikan, maka akan lebih gampang untuk dikomunikasikan dan lebih mudah untuk ditransfer antar individu ataupun antar organisasi. Tapi di pengetahuan tacit itu diperlukan interaksi langsung atau sosialisasinya diperlukan supaya apa? Supaya bisa melakukan transfer pengetahuan secara langsung karena seringkali pengetahuan tacit itu tidak disadari oleh pemiliknya. Lalu tadi kan kita sudah membahas tentang pengcapturean atau bagaimana caranya kita mengcapture atau mendapatkan pengetahuan. Sekarang kita membahas bagaimana sih kita bisa melakukan proses penciptaan pengetahuan. Jadi penciptaan pengetahuan itu merupakan proses kompleks yang melibatkan transformasi pengetahuan dari level individu ke level organisasi melalui mekanisme interaktif dan spiral. Yang pertama, prosesnya itu dimulai dari level individu. Jadi kita sebagai individu, sebagai personal, sebagai orang, sebagai manusia, itu pasti akan mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman, lalu dengan pembelajaran, dengan kita belajar plus pengalaman, kita akan mendapatkan pengetahuan. Lalu setelah kita mendapatkan pengetahuan secara individu, secara pribadi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, interaksi sosial dalam hal pengetahuan, secara tidak langsung kita akan mendapatkan pengetahuan, kita akan mengcapture pengetahuan yang baru, lalu dari situ kita secara tidak langsung akan mengembangkan sendiri pengetahuan yang tadi kita sudah miliki, lalu kita berinteraksi dengan orang lain, kita diskusi dengan orang lain, kita juga bisa mendapatkan atau menciptakan pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga, proses interaktif dan spiral. Jadi pengetahuan itu kan nggak secara satu arah, nggak linear. Jadi ada proses yang interaktif, ada proses yang spiral, dan itu artinya proses pengetahuan itu selalu berulang dan terus berkembang. Yang keempat itu adalah dengan cara transformasi personal ke publik. Artinya, organisasi atau perusahaan itu bisa mengubah pengetahuan personal menjadi pengetahuan publik sehingga pengetahuan tersebut lebih bernilai dan bisa diakses secara bersama-sama atau diakses oleh publik. Nah, kita bahas dari satu persatu. Untuk proses penciptaan pengetahuan dari sisi socialization, yaitu bagaimana kita melakukan konversi pengetahuan di tahapan socialization atau sosialisasi. Yang pertama di socialization ini, yang ditransfer atau yang dikonversi itu adalah pengetahuan tacit to tacit atau pengetahuan yang tidak berbentuk ke pengetahuan yang juga tidak berbentuk. Yang tadi dengan cara kita ngobrol-ngobrol, sosialisasi, itu sebenarnya pengetahuan yang tacit, yang secara tidak langsung akan kita transfer melalui interaksi sosial tadi. Contohnya adalah dengan program magang, atau dengan teamwork atau kerja tim, atau dengan adanya kita menggunakan mengerjakan proyek bersama, sehingga secara tidak langsung pengetahuan tacitnya ini akan tertransfer, akan dikonversi menjadi pengetahuan yang baru ke banyak orang. Yang kedua adalah externalization. Externalization ini adalah mengkonversikan pengetahuan dari tacit menjadi tacit eksplisit. Pengetahuan tacit itu diubah menjadi pengetahuan yang berbentuk eksplisit melalui dialog, refleksi, dan artikulasi konsep. Karakteristiknya gimana? Karakteristiknya proses artikulasi itu kan pengetahuan itu sulit diungkapkan, tapi yang tacit tadi kan nggak bisa ditransfer secara dokumen nih. Sehingga pengetahuan yang tadi tacit, yang tidak berbentuk, itu diperlukan dialog yang intensif sehingga kita bisa memodelkan atau bisa menyimpan pengetahuan tersebut dengan bentuk dokumen. Salah satu contohnya adalah menulis dokumentasi dan manual prosedur. Jadi yang sebelumnya itu prosedurnya itu misalkan
SOP-nya yang ada adalah SOP yang pertama, SOP versi pertama misalkan. Kemudian setelah banyaknya pengalaman, ternyata SOP yang versi pertama ini perlu diperbaiki. Tapi cara memperbaikinya gimana? Yaitu dengan dialog atau dengan eh, wawancara yang mendalam sehingga kita bisa menuliskan atau membuat dokumentasi dari prosedur yang tadi. Kita bisa melakukan revisi dari SOP yang sebelumnya sudah ada. Contoh lainnya adalah dengan cara membuat diagram dan visualisasi konsep. Jadi gimana caranya kita bisa mengubah pengetahuan tacit itu menjadi pengetahuan eksplisit dengan membuat diagramnya. Lalu yang ketiga adalah dengan metode combination atau tahapan combination. Jadi tahapan combination ini kita mengubah atau mengkonversi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit juga. Ini caranya adalah dengan menggunakan platform, dengan mengintegrasikan atau menggabungkan semua pengetahuan menjadi pengetahuan yang baru, atau cukup menggabungkan beberapa pengetahuan dan pengetahuan tersebut ditilik atau ditelaah kembali sehingga bisa menjadi pengetahuan yang baru gitu. Contohnya adalah di sini mengintegrasikan laporan dari berbagai departemen. Jadi misalkan di sebuah perusahaan itu ada beberapa departemen, mereka bisa mengintegrasikan laporan-laporan dari masing-masing departemen. Jadi misalkan laporan dari departemen marketing, departemen pemasaran. Oh, ternyata kita harus banyak iklan nih supaya penjualan kita meningkat. Atau misalkan sebaliknya, laporan penjualan dari departemen sales atau departemen penjualan itu bisa dijadikan bahan pembelajaran oleh departemen produksi atau departemen marketing. Supaya apa? Supaya, oh ternyata penjualan kita turun nih di laporannya bulan lalu. Apa nih yang harus kita terapkan? Apa nih yang harus kita kerjakan? Nah, oleh si departemen marketing itu dijadikan pengetahuan bagaimana mereka supaya bisa melakukan marketing atau melakukan pemasaran supaya lebih efektif pemasarannya sehingga penjualannya akan lebih meningkat. Kemudian konversi yang terakhir itu adalah konversi internalization. Internalization ini adalah konversi untuk pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit. Pengetahuan eksplisit itu biasanya kan sudah berbentuk dokumentasi nih. Tapi gimana caranya pengetahuan-pengetahuan yang sudah berbentuk dokumentasi ini diserap oleh individu menjadi pengetahuan tacit atau pengetahuan yang tidak berbentuk lagi. Itu artinya pengetahuan eksplisit itu menjadi pengetahuan know-how. Bagaimana pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan know-how secara individu. Individu-individu itu cukup dengan cukup dengan belajar sekali, dia nggak perlu lagi tuh buka-buka SOP, dia nggak perlu lagi buka-buka manual prosedur, tapi dia udah langsung paham di mindsetnya bahwa bagaimana cara mengerjakan kegiatan A tanpa perlu lagi buka-buka buku manual. Di sini contohnya adalah dengan training. Jadi pengetahuan eksplisit itu bisa berubah atau bisa diubah menjadi pengetahuan tacit dengan adanya training, dengan adanya simulasi atau role playing. Nah, takeaway yang bisa kita ambil dari proses SECI ini, intinya adalah di proses SECI ini itu dinamis dan berulang, sehingga dia membentuk spiral penciptaan pengetahuan. Kemudian yang kedua, interaksi sosial. Artinya pengetahuan individu itu menjadi pengetahuan organisasi melalui interaksi sosial yang intensif dan memiliki struktur formal. Yang ketiga, itu adalah lingkungan pendukung. Artinya, organisasi harus menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, kemudian refleksi dan kolaborasi untuk memfasilitasi konversi pengetahuan di 4 tahapan tadi. Selanjutnya adalah BA. Apa sih BA? BA itu adalah salah satu konsep atau istilah yang digunakan di Jepang, yang artinya adalah tempat. Jadi dalam manajemen pengetahuan, BA itu merujuk pada ruang bersama atau space yang bisa digunakan oleh seseorang untuk berbagi dan menciptakan pengetahuan. Jadi space-nya itu, ruangnya itu bisa ruang fisik, bisa ruang virtual, ataupun bisa berupa secara
mental aja gitu. Nah, BA ini menyediakan konteks sosial dan kognitif yang memungkinkan pengetahuan itu bisa dipahami, dikembangkan, dan ditransformasi melalui interaksi antar individu. Ada 4 jenis BA dalam model SECI. Jadi di model SECI tadi yang 4 tadi, socialization, externalization, combination, dan internalization. Ada 4 jenis BA. Yang pertama adalah originating BA. Originating BA ini digunakan untuk di tahap socialization. Jadi ini merupakan ruang tatap muka. Jadi originating BA itu adalah ketika di tahapan sosialisasi, itu artinya ruang yang digunakan atau space yang digunakan itu adalah space tatap muka untuk berbagi pengalaman. Contohnya adalah ruang diskusi, kemudian mentoring. Lalu yang kedua adalah interacting BA. Interacting BA ini merupakan ruang dialog untuk mengartikulasikan atau untuk mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit melalui diskusi-diskusi. Contohnya adalah focus group discussion, kemudian workshop, kemudian brainstorming. Lalu cyber BA itu untuk combination. Jadi bisa cyber ini kan artinya secara virtual. Jadi ruang virtual itu digunakan untuk menggabungkan pengetahuan-pengetahuan eksplisit melalui adanya alat atau salah satu bantuan yaitu berupa IT. Contohnya adalah intranet, kemudian dengan email, lalu menggunakan forum online, lalu menggunakan yang disebut KMS atau Knowledge Management System. Selanjutnya adalah exercising BA, yaitu exercising BA ini adalah merupakan ruang praktik yang digunakan di tahapan internalization, ruang praktik untuk menyerap pengetahuan eksplisit menjadi tacit melalui pengetahuan. Contohnya adalah simulasi kerja, pelatihan, dan proyek nyata. Fungsi BA dalam penciptaan pengetahuan, yang pertama adalah menyediakan konteks sosial dan kognitif, lalu mendorong interaksi antar individu, yang kemudian menjadi sebuah platform yang dinamis untuk tadi memfasilitasi pengetahuan yang selalu berubah, yaitu untuk menjadi spiral pengetahuannya. Kesimpulannya, tanpa BA, tanpa ruang, penciptaan pengetahuan itu tidak akan terjadi. Sehingga sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu harus mendesain atau menciptakan atau mengutilisasi ruang interaksi yang sesuai untuk anggota-anggotanya atau untuk individu-individunya bisa berbaur dan bisa melakukan proses sharing atau pencapturan pengetahuan lalu penciptaan pengetahuan. Udah 1 jam, kita break dulu ya, break dulu 10 menit.
Oke, sudah 10 menit, kita lanjut. Ke kondisi pemungkin model SECI. Jadi gimana sih caranya supaya model SECI ini bisa berfungsi efektif di organisasi kita? Apa sih yang harus kita buat atau apa sih yang harusnya ada di organisasi tersebut supaya si ini bisa diaplikasikan gitu. Yang pertama adalah budaya organisasi. Artinya di organisasi tersebut harus ada budaya sharing pengetahuan sehingga proses pengcapturean kemudian proses penciptaan pengetahuan itu akan lebih bisa dimungkinkan terjadi. Yang kedua yaitu creative chaos atau kekacauan yang kreatif. Artinya harus ada krisis dulu nih di organisasi tersebut supaya apa? Supaya mereka bisa menerapkan si SECI tadi gitu. Dengan cara apa? Ketika kita dihadapkan ke krisis-krisis atau permasalahan-permasalahan, maka kita akan melakukan refleksi atau ya melakukan refleksi terhadap krisis-krisis yang terjadi, kemudian kita akan menelaah kembali apa sih permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian kita akan melakukan aksi atau tindakan nyata supaya apa? Supaya krisis tersebut bisa diakomodir atau bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah redundansi atau pengulangan atau tumpang tindih. Nah, tumpang tindih yang seperti apa? Jadi kan kita kalau misalkan dalam sebuah organisasi itu ada departemen-departemen yang berbeda-beda, tentunya kemungkinan bisa terjadi adanya tumpang tindih antara informasi ataupun aktivitas antar departemen sehingga dengan adanya redundansi itu bisa mempercepat penciptaan konsep. Kemudian kita bisa lebih memahami perspektif orang lain, lalu kita juga bisa mengurangi dampak dari hierarki organisasi, terutamanya organisasi yang sifatnya vertikal. Selanjutnya adalah model manajemen middle up down. Apa sih middle up down? Jadi kalau yang sebelumnya kan kita membahas tentang top down approach, kemudian bottom up approach, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah yang ke atas. Lalu yang kedua ini tentang model manajemen middle up down. Middle up down itu adalah alternatif dari model top down dan model bottom up yang lebih efektif untuk organisasi pencipta pengetahuan karena sifatnya yang lebih fleksibel dan interaktif. Artinya, pada saat di manajemen puncak, itu kan mereka hanya berfokus ke visi dan arah strategis. Di manajemen menengah, itu fokusnya bagaimana mereka menerjemahkan visi dan arah strategis itu ke kebijakan. Lalu di level yang paling bawah, yaitu operasional, yaitu staff, itu adalah mereka bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut, lalu memberikan feedback atau umpan balik, apakah kebijakan ini berhasil atau tidak. Nah, karakteristik model middle up down yang pertama itu melibatkan semua lapisan. Yang kedua adalah tanggung jawab bersama. Yang ketiga, adanya manajer menengah sebagai jembatan. Artinya, manajer menengah ini adalah salah satu kunci penghubung antara idealisme yang dimiliki oleh manajemen puncak atau strategi atau ide-ide yang dimiliki oleh manajemen puncak ke orang-orang yang ada di bawah, orang-orang yang ada di lapangan. Manajemen menengah inilah menjadi penghubung atau menjadi penerjemah kebijakan atau penerjemah pengetahuan. Yang keempat yaitu mendorong kekacauan kreatif atau tadi chaos creativity. Model ini mendorong kekacauan kreatif dan redundansi secara terstruktur supaya apa? Supaya hal ini dapat memfasilitasi inovasi yang terjadi di organisasi tersebut. Selanjutnya, tadi kan peran manajemen menengah nih. Di manajemen puncak, itu fungsinya mereka sebagai sponsor dan katalis. Artinya, dalam proses penciptaan pengetahuan organisasional, tugas si manajer puncak ini utamanya yaitu menetapkan arah dan visi, kemudian menciptakan metafora dan menetapkan standar nilai pengetahuan. Lalu yang tidak kalah pentingnya yaitu menciptakan ruang untuk inovasi. Peran manajer menengah yaitu salah satu contohnya adalah CKO tadi, CKO sebagai
Chief Knowledge Officer atau biasanya disebut sebagai insinyur pengetahuan karena peran mereka itu strategis dalam menyintesis atau menerjemahkan dan mentransformasi pengetahuan. Yang pertama, peran mereka bisa menjadi pemimpin tim, kemudian menjadi jembatan strategis, lalu sintesis pengetahuan, kemudian eksternalisasi, dan akhirnya mereka bisa menciptakan realitas yang baru. Nah, peran staf operasional, apa sih peran staf operasional? Jadi staf operasional itu perannya menciptakan pengetahuan frontline. Artinya mereka yang di lapangan, mereka hanya berfokus kepada di lapangan saja. Jadi individu itu menciptakan pengetahuan bukan hanya manajer puncak atau bukan hanya manajer menengah, tapi juga orang-orang yang ada di lapangan. Mereka menyerap pengetahuan eksplisit yang diserahkan atau diberikan atau dilatih oleh organisasi. Kemudian mereka mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan tasit. Itulah peran dari staf operasional yang ada di lapangan. Lalu hubungannya dengan pada saat ini, dengan adanya digital transformation, dengan adanya AI, internet, kemudian industri 4.0, apa sih atau bagaimana sih model SECI itu di dalam dunia digital? Jadi SECI itu dianggap sebagai alat inovasi dalam lingkungan belajar digital. Karena apa? Karena dengan adanya era digital itu membawa peluang baru atau tantangan dalam hal organisasi menerapkan model SECI, terutamanya dengan adanya teknologi disruptif yang mengubah cara organisasi menciptakan dan mengelola pengetahuan. Selanjutnya adalah tantangan teknologi dalam era digital. Nah, era digital kan teknologi nih. Terus apa nih? Kenapa teknologi memiliki tantangan lagi di dalam era digital yang sebenarnya sudah ada teknologinya? Yang pertama adalah otomatisasi atau automation dan AI. Jadi kecerdasan buatan atau AI itu mengubah cara pengetahuan diproses dan dikonversi, terutama konversi eksplisit to eksplisit. Karena dengan adanya AI, konversi eksplisit to eksplisit itu menjadi sangat gampang sekali, sehingganya orang-orang tidak perlu berpikir, tidak perlu ngapa-ngapain, seolah-olah sudah mendapatkan pengetahuan, tapi sebenarnya belum, zero. Kemudian pembelajaran mandiri, dengan program pembelajaran mandiri, itu sebenarnya mereka menciptakan agent baru dalam penciptaan pengetahuan selain manusia. Kemudian digitalisasi komunikasi, dengan adanya digitalisasi itu mengubah cara interaksi dan komunikasi dalam proses berbagi pengetahuan. Lalu manajemen big data. Dalam big data, karena kan big data itu artinya datanya itu sangat banyak sekali dan tidak gampang untuk diproses, sehingga diperlukan gaya komunikasi dan alat baru untuk mengelola volume pengetahuan yang masif. Nah, adaptasi model SECI ini ketika sekarang udah ada AI, udah ada semuanya serba digital, yang perlu diadaptasi oleh model SECI itu adalah bagaimana model SECI bisa mengcapture interaksi manusia dan AI. Karena interaksi itu kan sebenarnya biasanya kalau di model SECI, socialization, itu adalah interaksi antar individu. Sedangkan sekarang, mungkin interaksi yang terjadi bukan interaksi antar individu seperti yang teman-teman lakukan di kelas ini. Adanya cuma interaksi antara teman-teman dan AI. Nggak ada interaksi antara individu atau kolaborasi. Bagaimana kita menciptakan pengetahuan yang baru atau bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Kemudian model SECI itu harusnya menjadi alat komunikasi baru, karena dengan adanya digitalisasi, dengan big data, itu menciptakan gaya komunikasi dan alat baru yang harus diintegrasikan dalam proses SECI tadi. Lalu karena SECI ini adalah salah satu proses yang spiral atau yang terus dinamis dan berubah, maka model SECI itu harusnya bisa beradaptasi menjadi model yang proses pengembangannya itu mengikuti kecepatan pengembangan pengetahuan atau pengembangan inovasi yang saat ini ada. Sehingga organisasi akan menjadi lebih responsif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada.
Lalu berdasarkan buku di modul itu ada 3 metode utama untuk capture pengetahuan. Yang pertama adalah wawancara pakar, yang kedua adalah cerita-cerita atau dengan ya bercerita, yang ketiga adalah belajar dari pengamatan. Apa sih dengan metode wawancara? Ya seperti biasa wawancara, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya, mmm, pengetahuan tersebut yang sebelumnya itu unstructured atau tidak terstruktur, lalu didokumentasikan secara terstruktur. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara. Wawancara kan punya pertanyaan-pertanyaan nih, pertanyaan-pertanyaannya kan juga harus distruktur, ada urut-urutannya, sehingga yang tadinya pengetahuannya itu adalah unstructured atau tidak memiliki struktur dengan adanya wawancara, sehingga pengetahuannya itu bisa diubah lebih berstruktur. Di teknik wawancara itu, dalam berwawancara kita nggak bisa kayak cuman nanya terus, tapi kita harus menjadi seorang pendengar yang pintar. Artinya, pada saat kita melakukan proses wawancara untuk meng-capture pengetahuan, kita harus memiliki teknik mendengar reflektif. Yang pertama, tekniknya adalah paraphrase atau parafrase, yaitu menyatakan ulang pesan pembicara dengan kata-kata sendiri, supaya apa? Supaya pemahamannya itu akurat. Yang kedua adalah klarifikasi. Ketika kita melakukan wawancara, kita meminta penjelasan lebih lanjut jika ada penjelasan yang belum jelas, sehingga kita akan memiliki pemahaman atau konteks yang detail. Kemudian yang ketiga itu adalah meringkas. Kita mengkompilasi informasi yang terpisah menjadi satu kesatuan yang bermakna. Lalu yang keempat adalah merefleksikan perasaan, yaitu mengkonfirmasi reaksi atau emosi dari si pembicara atau si orang yang kita wawancarai supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih efektif lagi. Nah, di metode cerita-cerita atau storytelling, metode cerita-cerita ini sebenarnya alat yang efektif untuk menangkap dan, mengkodekan pengetahuan yang implisit atau pengetahuan yang tacit. Jadi dengan metode cerita-cerita itu sebenarnya kita bisa, mempercepat proses pembelajaran, kita bisa lebih mudah mengingat dibandingkan informasi yang standar-standar aja, informasi yang dari buku gitu. Dan, fungsinya metode cerita ini dalam organisasi itu akan mendorong perubahan perilaku dan membangun rasa memiliki terhadap organisasi. Nah, pada saat di metode cerita-cerita, itu harus ada elemen-elemen yang, mmm, baik sehingga bisa menjadikan metode cerita-cerita itu menjadi metode yang efektif. Yang pertama adalah elemen singkat dan cukup rinci. Artinya ceritanya itu harus padat, nggak perlu bertele-tele. Sama seperti tugas teman-teman itu, kan saya sampaikan bahwa tugas itu cukup 1 halaman saja, tapi beberapa teman-teman ada tuh yang masih sampai 3 halaman. Padahal hasilnya sebenarnya cuma copy paste aja. Nah, yang penting itu adalah singkat tapi padat dan rinci. Detailnya cukup untuk memberikan konteks dan makna yang jelas. Sehingga, eee, hal tersebut menjadi jelas ke orang-orang yang membacanya, gitu. Selain itu, harus ada elemen menarik dan membawa pemahaman yang baru, lalu bisa merepresentasikan perubahan, lalu mengacu pada konteks spesifik, dan dia bisa diuji dan bisa divalidasi. Lalu metode belajar yang selanjutnya dengan pengamatan ini dengan cara observasi. Tekniknya yaitu dengan melakukan video atau audio recording untuk menangkap aspek informalnya, lalu melakukan observasi langsung, dan setelah itu kita analisis pola perilaku dan tindakannya. Nah, pada saat kita melakukan perekaman atau melakukan pengambilan foto, itu penting untuk meminta izin supaya, privasi dari si orang yang kita amati ini, atau dari organisasi yang kita amati ini, supaya terbangun kepercayaan antara si pengamat dan orang yang atau organisasi yang diamati.
Nah, metode-metode lain dalam pengcapturean pengetahuan, jadi ada metode perpindahan atau grafting, yaitu bagaimana kita memindahkan pengetahuan antara organisasi, bisa dengan melalui merger, akuisisi, atau dengan aliansi. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran secara terbuka. Yang ketiga, pembelajaran eksperiensial, dan keempat, pembelajaran inferensial. Nah, untuk pengetahuan eksplisit, itu tentunya kita harus melakukan kodifikasi supaya pengetahuan itu bisa disebarkan atau bisa dikomunikasikan ke banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengetahuan itu bisa disebarkan lebih luas, kemudian gampang dipelihara, dan menjadi memori dari organisasi tersebut, menjadi aset atau menjadi simpanan oleh organisasi tersebut supaya pengetahuan itu tidak hilang. Nah, kodifikasi ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan pengetahuan, menyimpankan dan menyebarkan pengetahuan tersebut. Lalu, pengetahuan-pengetahuan seperti apa sih yang harusnya dikodifikasi? Jadi ada 5 kriteria utama untuk memastikan kualitas pengetahuan supaya pengetahuan itu bisa dikodifikasi. Yang pertama adalah akurasi. Dari sisi akuratnya, pengetahuan tersebut harus akurat supaya menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kemudahan dibaca atau dimengerti. Jadi pengetahuan tersebut harus jelas, harus gampang untuk dimengerti. Yang ketiga, kemudahan diakses. Jadi pengetahuan tersebut bukan hanya sudah terstruktur, bukan hanya gampang dimengerti, tapi juga harus mudah diakses. Percuma kalau misalkan pengetahuan itu nggak gampang diakses, artinya nggak ada tuh proses penyebaran lebih luas dari pengetahuan tersebut. Yang keempat adalah keterbaruan atau update. Jadi pengetahuan tersebut harus selalu relevan dan update ke kondisi terkini. Lalu yang kelima adalah kualitas kredibilitasnya, yaitu pengetahuan tersebut sumbernya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam melakukan pengkodifikasian, ada beberapa metode yang digunakan. Untuk pengetahuan yang eksplisit, itu ada 4 metode utama. Yang pertama adalah pemetaan kognitif, yang kedua adalah pohon keputusan, yang ketiga adalah taksonomi manual, yang keempat taksonomi otomatis. Pemetaan kognitif itu contohnya adalah merepresentasikan secara visual model seseorang atau pengetahuan seseorang. Nah, hal ini cocok untuk menggambarkan cara berpikir dan pemahaman individu. Yang kedua adalah pohon keputusan, yaitu dengan menggunakan decision tree berupa diagram alur yang menunjukkan jalur keputusan. Yang ketiga adalah taksonomi manual. Taksonomi manual ini merupakan metode dengan cara pengelompokan pengetahuan secara sistematis supaya lebih mudah dalam hal mencari informasi. Kemudian taksonomi otomatis itu pengelompokannya dengan menggunakan teknologi atau algoritma sehingga pengelompokan pengetahuannya bisa dilakukan secara otomatis. Tapi tetap diperlukan validasi yang manual, secara manual, supaya tetap memastikan akuransi pengetahuan tersebut akurat dan relevan. Nah, apa sih taksonomi pengetahuan? Jadi, maksud dari taksonomi itu adalah setelah konsep-konsep pengetahuan itu diidentifikasi, mereka akan disusun dalam hierarki yang disebut taksonomi pengetahuan struktural. Artinya, taksonomi ini memungkinkan pengetahuan disajikan secara grafis, sehingga mencerminkan konsep organisasi dalam bidang keahlian tertentu. Contohnya adalah misalkan, kalau teman-teman sering searching, contohnya adalah Wikipedia. Wikipedia atau ensiklopedia itu merupakan bentuk rekaman konsep dan istilah kunci. Kemudian, tujuan dari taksonomi itu gunanya untuk memfasilitasi navigasi dan pencarian pengetahuan. Perbandingan metode kodifikasi yang 4 tadi kan ada 4 nih. Peta kognitif, pohon keputusan, taksonomi, baik itu manual ataupun otomatis. Perbandingannya apa? Untuk di peta kognitif itu pada saat kita melakukan modifikasi, itu menunjukkan hubungan antar konsep sehingga lebih mudah dibuat dan cocok untuk orang-orang yang ingin menampilkan perspektif ganda.
Yang kedua adalah pohon keputusan atau decision tree. Ini merupakan salah satu diagram alur berjenjang yang cocok untuk pengetahuan prosedural. Yang ketiga adalah taksonomi manual. Taksonomi manual ini bersifat fleksibel, kompleks, dan bisa berbentuk peta konsep atau hierarki. Sedangkan taksonomi otomatis itu menggunakan analisis statistik yang cocok untuk data yang sangat besar atau big data. Kemudian ketika kita membutuhkan validasi, maka taksonomi otomatis menjadi metode yang preferable, metode yang diinginkan. Selanjutnya adalah strategi promosi kodifikasi pengetahuan. Bagaimana sih kita kenapa sih kita membutuhkan kodifikasi? Kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan berdasarkan si kodifikasi tadi? Yang pertama adalah pentingnya pengakuan. Yang kedua adalah sistem pelacakan. Yang selanjutnya adalah ingat untuk melupakan atau unlearning, yaitu proses penting dalam manajemen pengetahuan yang sering diabaikan. Kenapa? Unlearning itu biasanya terjadi melalui kegagalan organisasi yang memicu untuk perspektif ulang atau penilaian ulang atau pendekatan ulang. Nah, unlearning berarti bukan berarti menghapus pengetahuan, tapi melepaskan asumsi dan praktik yang menghambat inovasi dan adaptasi dari salah satu pengetahuan. Yang ketiga adalah hindari kebocoran pengetahuan saat transfer. Pada saat kita melakukan transfer pengetahuan, kita harus menghindari kebocoran. Yang pertama adalah konversi tanpa kehilangan makna. Jadi konversi dari tacit ke eksplisit itu harus dilakukan tanpa kehilangan makna sedikit pun, sehingga konteksnya tetap melekat pada pengetahuan. Yang kedua adalah hubungan dengan knowers. Hubungan dengan knowers itu penting untuk menjaga hubungan antara pencipta dan pengguna pengetahuan kompleks untuk memastikan transfer yang efektif. Yang ketiga adalah dokumentasi kontekstual. Jadi kebocoran yang bisa mungkin terjadi, dokumentasi harus mencakup konteks, latar belakang, dan nuansa yang membuat perhitungan dapat diterapkan dengan benar. Nah, dalam sebuah nilai pengetahuan, itu ada yang disebut dengan paradoks nilai pengetahuan. Jadi paradoks nilai pengetahuan, di antara pengetahuan itu ada ketaktaan tinggi dan ketaktaan rendah. Apa sih ketaktaan? Artinya adalah ketika tinggi, maksudnya adalah pengetahuan tersebut sangat sulit ditiru dan memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan di ketaktaan rendah, ternyata ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut sangat mudah dibagikan dan nilai dari si pengetahuan tersebut mempunyai nilai yang lebih rendah. Untuk di era digital, ada beberapa kodifikasi yang digunakan. Yang pertama adalah dalam proses kodifikasi itu diperlukan rekayasa ulang model penciptaan dan kodifikasi pengetahuan dengan menekankan strategi penggunaan kedua aspek tersebut. Peran agen dalam kodifikasi pengetahuan yang pertama adalah contoh misalkan agen perangkat lunak atau agen software. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuan dari kodifikasi pengetahuan. Ada yang tahu? Jadi dalam agen perangkat lunak atau agen software itu sebenarnya tugas mereka menstrukturkan data menjadi visual, menjadi sebuah diagram. Keterbatasannya apa? Terbatas dalam interpretasi sistematik karena ini nggak sistematik, unstructured sih, tapi dia harus mengubah menjadi struktur, menjadi terstruktur karena
melakukan perubahan tersebut, maka visualisasi menjadi salah satu hal penting. Yang kedua adalah agen manusia. Agen manusia ini menyediakan interpretasi, memahami makna, beradaptasi dengan dinamika lingkungan. Pokoknya udah kekuatannya banyak banget. Tapi contohnya adalah penerjemah yang menyampaikan pidato tanpa harus memahami kompleksitas bahasa sumber secara mendalam. Artinya orang-orang yang melakukan apa namanya ini? Kata sambutan misalkan menggunakan atau pidato dengan menggunakan teks, dia sebenarnya nggak perlu paham betul tentang kompleksitas bahasa karena tinggal baca kan. Nah, apa yang terjadi ketika kita membuat kolaborasi antara manusia dan mesin? Jadi supaya manusia dan software itu saling melengkapi dan proses kodifikasi pengetahuannya, yang pertama adalah dari sisi perangkat lunak. Perangkat lunaknya harus unggul dalam analisis, validasi gas, pemrosesan data, dan konsistensional operasional. Sedangkan dari sisi manusia itu unggul dalam pemahaman konteks, sehingga manusia perlu penyesuaian terhadap dinamika lingkungan. Yang ketiga adalah sinergi. Kolaborasi antara manusia dan mesin itu meningkatkan transparansi dan akurasi kodifikasi secara signifikan. Nah, keefektifan dalam agen dalam kodifikasi. Jadi ada 6 fungsi utama agen manusia dalam keefektifan dalam kodifikasi. Yang pertama adalah tujuan homeostatis, keselarasan dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah persistensi, reaktivitas, mobilitas, intelijen, dan interaktif. Selanjutnya ada 3 orbit utama, yaitu secara individu, sosial, dan organisasi. Balik lagi ke ba tadi, jadi ba itu kan space nih, ruang. Nah, untuk bisa mengcapture pengetahuan, tentu harus ada disediakan ruang pengetahuan. Nah, menurut Hanzik dan Van de Vel, di era digital ini, dibutuhkan sinergi antara perspektif tacit dan perspektif kodifikasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pengcapturean dan organisasi. Pengcaptureannya di organisasi tersebut tidak hanya bersandar atau tidak hanya fokus pada fisik, penyimpanan secara fisik, tapi juga dokumentasi secara digital. Nah, selanjutnya adalah analisis dan visualisasi. Jadi, di model pengetahuan tersebut, alat untuk menemukan dan menyajikan pengetahuan dari mata melalui data ini, pemodelan topik dan visualisasi interaktif. Lalu, pembuatan ide dan kooperasi. Dukungan terhadap kreativitas dan penciptaan gagasan baru melalui simulasi itu harus terjadi di model ruang pengetahuan virtual. Karakteristik model virtual dynamics itu adalah dinamis, dapat dipercaya, interaktif, fleksibel, dan mudah digunakan. Nah, ini ada studi kasus di Toyota. Jadi, Toyota kalau teman-teman pernah dengar produknya Prius. Nah, di Jepang, lebih tepatnya Toyota, itu membentuk G21 atau Prius untuk menciptakan mobil abad ke-20 dengan menerapkan model Veci dalam ruang ba. Nah, manajemen puncak itu hanya menetapkan visi, kemudian menciptakan ruang ba-nya, memberikan otonomi dan dukungan strategis. Tapi untuk pengetahuan itu diakomodir atau dikerjakan oleh produsen pengetahuan. Kenapa? Karena di produsen pengetahuan ini mereka akan menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang baru atau menciptakan ide-ide yang baru berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak. Contohnya membuat konsep mobil masa depan, lalu menyadari keterbatasan teknologi hybrid. Yang keempat adalah menghubungkan dengan insinyur lain yang relevan. Yang ketiga adalah manajer pengetahuan. Di manajer pengetahuan itu diperlukan
menyediakan ruang kerja dan energi untuk tim, lalu membagikan informasi dan dari berbagai perspektif, lalu mempromosikan proses CC secara menyeluruh. Di proyek Prius Toyota itu ada pembelajaran kunci yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah di Prius itu mereka baru bisa membuat proyek pembiayaan atau tim itu berhasil menggandakan efisiensi bahan bakar dibandingkan mobil konvensional. Lalu kesuksesan yang kedua adalah 1 tahun lebih awal, yaitu Prius itu diluncurkan 1 tahun lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Lalu visi Toyota menjadi pelopor mobil masa depan yang ramah lingkungan itu 100% terwujud. Artinya, proyek Prius itu membuktikan bahwa penerapan model SECI yang tepat dan menggunakan atau mengutilisasi yang tepat, maka kepemimpinan itu bisa menghasilkan inovasi breakthrough yang mengubah industri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pastinya. Hmm. Baik, sebelum kita lanjut ke modul selanjutnya adalah modul 5. Kita masuk ke Enterprise Social Network atau transformasi kolaborasi digital. Sebelum masuk ke sini, kita break 5 menit dulu bentar ya. Oke, kita lanjut ke Enterprise Social Networks atau transformasi kolaborasi digital. Apa sih itu? Jadi, ESN ini itu mengubah cara organisasi berkomunikasi dan berbagi pengetahuan di era digital. Oh, belum di-share. Oke. Apa sih itu ya ISN? Jadi ISN itu sistem yang mengutilisasi atau menggunakan media sosial
yang dikembangkan oleh organisasi untuk mendukung mereka berkolaborasi dan berbagi pengetahuan antar karyawan. Jadi ASN itu menggabungkan fitur-fitur media sosial seperti status, komentar, dan grup diskusi ke dalam lingkungan kerja profesional. Platform ini menciptakan ekosistem digital di mana pengetahuan itu mengalir secara natural dan terstruktur. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk komunikasi itu lebih efisien, sehingga meningkatkan komunikasi antar pekerja secara efisien dan terstruktur. Yang kedua adalah menghindari overload, menghindari informasi berlebihan yang menghambat produktivitas. Lalu akses ahli, yaitu memfasilitasi akses cepat ke para ahli dalam organisasi. Kemudian budaya terbuka, mendorong budaya kerja yang terbuka dan partisipatif. Selanjutnya adalah transparansi, yaitu meningkatkan kesadaran dan transparansi pengetahuan organisasi. Ada 2 langkah utama dalam menjalankan ISN. Yang pertama adalah mengembangkan konteks pemungkin, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kerja pengetahuan melalui struktur fleksibel dan sistem penghargaan. Langkah yang berikutnya adalah memahami proses pengetahuan. Bagaimana caranya kita mengelola proses itu, proses membagi atau sharing pengetahuan melalui kesadaran, konteks, dan situasi. Kemudian, bagaimana kita mengembangkan konteks pemungkin supaya organisasi tersebut bisa memaksimalkan efektivitas ASN. Yang pertama adalah struktur kerja yang fleksibel, sehingga memungkinkan adaptasi dan inovasi dalam kerja tim, lalu peluang kolaborasi menciptakan ruang untuk koordinasi dan kerjasama lintas fungsi. Yang ketiga adalah sistem penghargaan, memberikan rekognisi atau memberikan reward kepada individu sehingga mendorong partisipasi aktif. Yang keempat adalah jalur karir, yaitu mengembangkan path karir, mendorong kontribusi pengetahuan. Nah, manfaatnya yaitu terjadinya transformasi komunikasi, komunikasi menjadi lebih terbuka, kemudian adanya peningkatan kesadaran tentang siapa tahu apa, kemudian siapa kenal siapa, kemudian mempercepat akses ke sumber pengetahuan dan para ahli. Lalu dengan adanya ASN ini itu juga membangun jaringan kolaborasi yang lebih kuat. Nah, proses-proses pengetahuan dalam ASN itu membantu organisasi memahami dan mengelola berbagai dimensi berbagai pengetahuan. Yang pertama adalah kesadaran konteks. Komunikasi itu lebih terlihat sehingga tidak ada lagi komunikasi yang tersembunyi, sehingga transparansi juga mengalami peningkatan. Selanjutnya budaya organisasi efektif dalam mendorong inisiatif, yaitu dari sisi bottom up-nya. Lalu adanya kesadaran situasi, sehingga pekerja-pekerja itu tahu aktivitas-aktivitas rekan-rekan mereka, lalu membangun hubungan, memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan koneksi secara sosial, lalu adanya terbentuknya latar belakang bersama, yaitu dengan adanya percakapan informal itu membentuk pemahaman dan kepercayaan. Lalu dalam ASN itu juga memungkinkan organisasi mengidentifikasi dan melacak kontribusi individu. Dengan apa? Dengan adanya rekam jejak. Nah, dalam rekam jejak itu ada beberapa praktek dalam berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah penciptaan pengetahuan yang baru. Dengan adanya ASN ini bisa mencatat siapa yang memulai ide dan bagaimana ide tersebut berkembang. Yang kedua adalah ASN bisa merekam siapa yang melakukan share, kepada siapa di share-nya, dan seberapa sering share itu dilakukan. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. ASN itu bisa mencatat interaksi sebagai kontribusi pengetahuan. Yang keempat adalah negosiasi pengetahuan. ASN itu bisa melacak dinamika diskusi dan kontributor yang aktif. Lalu di integrasi pengetahuan. Jadi dalam berbagi pengetahuan, ASN ini dengan adanya ASN itu informasi akan lebih mudah dicari dan bisa dibahas ulang karena rekam jejaknya jelas nih. Kemudian selanjutnya adalah translasi pengetahuan. Jadi ASN itu bisa menyediakan informasi yang real time untuk mendukung proses sharing pengetahuan. Selanjutnya adalah berjejaring.
Jadi dengan adanya berjejaring itu membangun dan mempertahankan koneksi sosial. ASN itu mencatat hubungan atau interaksi antar individunya. Manfaatnya apa? Manfaat rekam jejak digital itu yang pertama adalah identifikasi aktor kunci, yaitu mengenali kontributor utama dalam jaringan pengetahuan organisasi. Yang kedua adalah pemetaan aliran. Yang ketiga adalah efektivitas berbasis data. Jadi dengan adanya rekam jejak digital tadi semuanya sudah terekam sebagai data sehingga kita bisa meningkatkan manajemen pengetahuan dengan wawasan yang terukur karena semuanya sudah ada datanya gitu. Tapi dalam sharing pengetahuan pasti ada beberapa isu atau beberapa kendala. Yang pertama adalah menurut Tediki ada biaya tersembunyi yang perlu dipahami dan dikelola sehingga ASN atau media sosial perusahaan itu bisa membantu mengurangi biaya-biaya tersebut. Ada 3 dimensi utama, yang pertama adalah persepsi keseluruhan atau entirety, kemudian visibilitas, dan informalitas. Kita lihat dari dimensi yang pertama, yaitu persepsi keseluruhan atau entirety. Jadi fokus pada bagaimana pengetahuan itu dipahami dan dibagikan secara menyeluruh dalam organisasi. Kemudian ada pemilihan penerimanya, ada kepercayaan terhadap network-nya, terhadap jaringannya, ada kedekatan secara emosional, ada wisdom of crowds, mendukung kecerdasan secara kolektif, kemudian komitmen organisasional dan komunikasi yang fleksibel. Dari dimensi yang kedua, yaitu dimensi visibilitas. Jadi fokus pada seberapa terlihat dan dikenalnya aktivitas berbagi pengetahuan tersebut. Jadi dampak positifnya yaitu mendukung sistem rekognisi antar sejawat. Jadi mendukung reward, sistem adanya reward and punishment antar individu. Lalu kita juga bisa mengurangi biaya pencarian informasi. Dimensi yang ketiga adalah dimensi informalitas. Jadi di dimensi informalitas itu dengan adanya dimensi ini, proses kodifikasi yang tadi kita bahas di awal, itu akan menjadi lebih minim. Sehingga biaya kodifikasi itu akan berkurang, untuk mengubah atau melakukan konversi pengetahuan tadi, sehingga biaya kodifikasinya akan menjadi turun. Yang kedua adalah hambatannya rendah. Dia bisa mengurangi hambatan sosial dalam komunikasi, lalu bisa mempromosikan kepercayaan antar individu secara natural. Nah, sifat informal komunikasi ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendorong partisipasi yang spontan. Kesimpulan dari ASN, yang pertama adalah ASN itu memiliki manfaat dari sisi dimensi tadi, dia mengurangi biaya psikologis dan operasional. Yang kedua adalah efisiensi. ASN bisa meningkatkan efisiensi berbagi pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah dari sisi visibilitas atau transparansi, itu visibilitas itu menyeluruh dalam organisasi. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, pernah dengar atau enggak. Jadi dalam organisasi, dalam hal evaluasi organisasi itu ada yang disebut dengan evaluasi 360 derajat. Yaitu melihat transparansi secara keseluruhan, apakah organisasi ini sudah memiliki manajemen pengetahuan yang menyeluruh, bukan hanya berkonsentrasi atau bukan hanya berpihak pada satu sisi saja. Nah, ASN itu sebagai media sosial perusahaan itu mendorong terciptanya budaya berbagi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan efisien. Nah, untuk berbagi pengetahuan, perlu adanya proteksi atau perlu adanya perlindungan. Sehingga organisasi itu perlu menyeimbangkan antara keinginan untuk berbagi pengetahuan demi inovasi dengan kebutuhan untuk melindungi pengetahuan sebagai aset. Jadi kita harus paham mana pengetahuan yang perlu disebarkan supaya kita bisa berinovasi, mana pengetahuan yang perlu disimpan sebagai aset strategis perusahaan atau aset strategis organisasi. Nah, dalam menganalisis mana nih yang perlu kita share, mana nih yang perlu kita simpan, ada 3 dimensi. Yang pertama adalah kanal, yang kedua mitra, ketiga adalah artefak. Kanal artinya kita bisa melihat atau menilai network jaringan siapa yang terlibat, seberapa terbuka proses sharing ini, apakah ada resiko kebocoran pengetahuan atau enggak. Kemudian mitra, siapa-siapa saja nih yang kita kolaborasikan untuk
berbagi pengetahuan atau untuk mengeksploitasi pengetahuannya. Yang dimensi ketiga adalah artefak, yaitu bentuk pengetahuannya itu harus terdokumentasi sehingga bisa ditentukan siapa yang boleh menerima pengetahuan tersebut dan bisa dipatenkan. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha mempatenkan pengetahuan mereka. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, saya nggak tahu ya teman-teman pernah dengar atau enggak. Jadi ada itu yang berupa IPO, sehingga ketika perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan berstatus IPO, mereka akan melakukan yang disebut dengan paten. Mereka akan mempatenkan semua pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam melakukan penyeimbangan? Yang pertama adalah dengan evaluasi kanal, mengevaluasi siapa-siapa saja yang akan kita sharing, mengevaluasi orangnya siapa aja sih yang akan kita undang di proses sharing pengetahuan ini. Kemudian yang kedua adalah seleksi mitra. Kita mengevaluasi dengan bermitrakan ke salah satu organisasi atau ke organisasi yang lain, apa sih manfaat yang akan kita dapatkan? Ada nggak potensi kehilangan pengetahuan yang akan kita hadapi ketika kita berkolaborasi? Kemudian yang ketiga, proteksi artefak. Kita harus memproteksi atau melindungi pengetahuan-pengetahuan yang sudah terdokumentasikan supaya pengetahuan ini tidak bocor ke kompetitor kita. Kesimpulannya, dalam keseimbangan itu diperlukan strategi sehingga 3 dimensi keseimbangan itu bisa diakomodir, bisa ditelaah apa resiko yang terjadi dan apa manfaat yang akan didapatkan ketika kita melakukan proses pembagian pengetahuan atau proses sharing pengetahuan. Lalu kita menetapkan strategi proteksi, lalu membangun kepercayaan dan kontrol dalam jejaring kolaboratif. Kunci suksesnya dalam melakukan strategi keseimbangan itu harus adanya ekosistem pengetahuan yang sehat, kemudian inovatif dan berkelanjutan supaya apa? Supaya antara keterbukaan dan proteksi itu bisa seimbang. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini kan minggu ketiga, nanti ada tugas wajib yang akan saya upload di Silayar. Nanti teman-teman bisa cek di Silayar tugasnya apa di minggu ini. Waktu pengerjaannya sama, 1 minggu. Kemudian tugasnya bisa di-upload kembali di Silayar. Kalau di Silayar itu nanti formatnya PDF. Teman-teman bisa upload di Silayar. Batas waktu pengerjaannya 1 minggu, berarti sampai hari Sabtu minggu depan sebelum jam 12 malam waktu Indonesia. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, bisa saya sudahi pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Terima Terima kasih. kasih.